wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Darmawan dengan NPM 22001034. Di sini saya akan melakukan siswa tentang hemostasis examination yang ada 3, yaitu tourniquet test, bleeding time, dan clotting time. Baik, kita langsung saja ke SL-nya. Di sini saya akan melakukan tourniquet test. Baik, pertama, Assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan, dengan saya Dr. Sony yang bertugas di klinik pada hari ini. Di sini alat yang saya digunakan adalah sphygmomanometer, stetoskop, ada marker, dan stopwatch. Baik, Pak, di sini kita akan melakukan tes tourniquet, di mana tujuannya ini untuk menilai resistensi atau ketahanan kapiler terhadap tekanan. Apakah Bapak setuju? Setuju. Nah, jadi pastikan lengan yang akan dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tidak tergantung dan tidak tertutupi pakaian. Gambar lingkaran dengan diameter 5 cm pada permukaan volar lengan bawah, sekitar 5 cm di bawah lipatan siku. Kemudian pasang manset pada lengan atas pasien dan tentukan tekanan sistolik dan diastolik. Baik, tekanan sistolik dan diastolik pada pasien ini adalah 120/80 mmHg, maka rata-ratanya adalah 100 mmHg. Selanjutnya, naikkan sphygmomanometer hingga 100 mmHg, kemudian diamkan selama 5 menit. Lalu, lihat pada area yang sudah dimarker, apakah ada bercak kecil. Setelah 5 menit, turunkan tekanan pada sphygmomanometer dan lepaskan manset. Lalu kita observasi bercak kecil pada area yang sudah dimarker. Setelah 5 menit, perhatikan apakah ada petik yang terbentuk dalam lingkaran dan hitung jumlahnya. Jika petik kurang dari 10, maka hasilnya normal, dan jumlahnya lebih dari sama dengan 10, maka hasilnya tidak normal. Di sini hasilnya normal karena petik yang ditemukan tidak lebih dari 10. Lalu kita akan melakukan bleeding time test. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Sony yang bertugas pada klinik hari ini. Alat yang diperlukan adalah glove, alcohol swab, ada sterile blood lancet, stopwatch, dan kertas saring. Di sini kita akan mencuci tangan. Kita akan mencuci tangan sesuai 6 langkah WHO. Lalu gunakan sarung tangan. Yes. Baik, Pak, di sini kita akan melakukan bleeding time test, di mana tujuan ini untuk menilai kemampuan vaskular dan fungsi trombosit dalam membentuk sumbat trombosit. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik, kita sudah menggunakan sarung tangan, kemudian bersihkan lobus telinga dengan menggunakan alcohol swab. Lalu tusuk lobus telinga menggunakan sterile blood lancet dengan kedalaman 3-4 mm. Lalu kita akan nyalakan stopwatch waktu dihitung saat tetesan darah pertama muncul. Kita nyalakan stopwatch. Setiap 30 detik kita akan tempelkan kertas saring pada lobus telinga untuk menyerap darah yang keluar. Stopwatch dihentikan saat pendarahan berhenti apabila diameter lebih dari 1 mm. Untuk menghitung hasilnya, hitung jumlah tetesan darah yang terdapat pada kertas saring dikalikan dengan 30 detik. Pada pasien ini terdapat 6 tetesan darah pada kertas saring, sehingga 6 dikalikan dengan 30 detik hasilnya adalah 3 menit. Lalu
buang kertas saring ke dalam wadah biohazard. Dan kita harus memperhatikan jika bercak darah pertama itu lebih dari 5 mm, hasilnya tidak valid dan tes harus diulangi pada tusukan lainnya. Jika jumlah bercak darah lebih dari 24 atau waktu berlalu lebih dari 12 menit, tes harus dibatalkan. Yang ketiga, kita akan clotting time test. Assalamualaikum Pak, selamat siang, perkenalkan saya Dr. Sony yang bertugas pada klinik hari ini. Alat yang kita perlukan adalah glove, ada alcohol swab, lalu ada sterile blood lancet, ada stopwatch, ada autoclick pen, dan object glass. Pertama, kita cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Di sini saya sudah melakukannya. Lalu baik Pak, di sini kita akan melakukan clotting time test, di mana tujuannya ini untuk menilai koagulasi. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik, pertama kita sudah menggunakan sarung tangan, lalu bersihkan jari tangan dengan alcohol swab. Dan kita tunggu sampai kering, lalu kita tusukkan autoclick pen pada jari pasien. Lalu kita akan mulai menghitung menggunakan stopwatch ketika darah diteteskan ke atas objek glass. Kita menggunakan objek glass. Tempelkan darah yang keluar pada jari pasien ke atas objek glass, lalu buat 3 tetesan. Setiap 30 detik gunakan lancet darah. Apakah sudah ada benang fibrin yang terbentuk pada darah tersebut? Jika sudah terbentuk benang fibrin pada tetesan darah berikutnya hingga tetesan darah ketiga, catat waktu dari tetesan darah pertama keluar hingga terbentuk benang fibrin pada tetesan darah ketiga. Nilai normalnya adalah 2-6 menit. Pada pasien ini hasil yang didapatkan adalah 4 menit, berarti normal. Alhamdulillah, video skill lab-nya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.